Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Latif A, guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Taman Sari, Kabupaten Bogor, peserta PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Kalijaga dengan NIM 25404112408 dan nomor ujian 2025443730. Saya akan mempersembahkan video uji kinerja dengan materi pembelajaran menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui khutbah, tabligh, dan dakwah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, mantap. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa ketua kelasnya? Ya, silakan disiapkan. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki materi yang baru, maka kita sama-sama ulas materi sebelumnya, yaitu tentang perkelahian pelajar, miras, dan juga narkoba. Ini akan ada kaitannya dengan materi yang akan kita bahas sekarang, yakni tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Dan hari ini siapa yang nggak masuk? Alhamdulillah masuk semua ya. Oke, berdiri dulu. Semuanya berdiri dulu. Sudah rapi ya? Sudah rapi? Indonesia. Kita akan belajar tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Sekarang, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak pengen tahu dulu, apa itu khutbah? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Ya, silakan Yuda. Apa itu khutbah? Izin menjawab pertanyaan Mas Yudi dari Tia dari absen 30. Jadi untuk khutbah sendiri itu kan biasanya ada di... Baik, hari ini kita akan belajar apa itu khutbah, tabligh, dan dakwah. Cuman, tujuan pembelajaran kali ini yaitu bagaimana kalian bisa memahami apa ketentuan-ketentuan yang ada di khutbah, tabligh, dan dakwah. Mungkin kalau kita ngedengar tiga istilah ini, kelihatannya seperti samar-samar dan hampir sama satu sama lain. Tapi ternyata mereka, tiga hal ini, itu mempunyai karakteristiknya masing-masing. Maka dari itu, hari ini kita bukan cuma hanya untuk tahu ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah, tapi juga ada keperbedaan dan keterkaitan antara khutbah, tabligh, dan dakwah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Nah, hari ini setelah kalian tadi sedikit sudah punya gambaran, maka hari ini Bapak akan bagi menjadi 6 kelompok untuk membagi-bagi tugas apa sih ketentuan yang ada di khutbah, apa sih ketentuan yang ada di tabligh, dan apa aja yang ada di dakwah. Maka dari itu Bapak akan bagi menjadi 6 kelompok yang akan kita harus pahami bareng-bareng. Yang pertama, mengapa khutbah, tabligh, dan dakwah itu penting bagi kita sebagai umat Islam? Itu yang pertama, silakan ditulis dulu. Sebagai bentuk nanti di akhir, refleksi, setelah kita mempelajari apa aja ketentuan yang ada di khutbah, apa aja ketentuan apa yang ada di tabligh, apa yang ada di dakwah, maka nanti kita akan tahu kenapa sih tiga hal ini penting harus ada di umat Islam dan harus dilaksanakan oleh umat Islam. Apalagi khutbah. Kalau khutbah itu yang terikat dengan ibadah tertentu. Dan yang kedua, perbedaan mendasar antara ketiganya. Walaupun mungkin nanti di antara kalian tugasnya masing-masing sesuai dengan LKPD-nya masing-masing, Bapak harapkan setiap dari kalian tahu apa perbedaan di antara khutbah, tabligh, dan dakwah.
Dan yang terakhir, yang ketiga, bagaimana kita sebagai generasi muda untuk ikut serta dalam menyebarkan dakwah ini? Caranya seperti apa? Silakan dibaca LKPD-nya masing-masing mulai dari halaman yang kedua. Silakan. Ya, boleh. Ya, boleh ditulis dulu nama anggota kelompoknya, silakan. Gimana kalau gini aja? Yang nulis, yang halaman 2-nya silakan dipoto sama yang lain. Jadi nanti yang lain bisa sambil mengerjakan, yang nulis anggota kelompoknya bisa selesai. Ya, kelompok 1 tugasnya seperti apa, kelompok 2 seperti apa, kelompok 3 seperti apa, 4, 5, 6. Nanti akhirnya setelah diskusi kalian, silahkan dibikin, boleh slide presentasi, boleh infografis yang ada di Canva, atau boleh bikin video pendek yang berasal dari Canva itu sendiri juga boleh. Oke, jadwal hari ini, tadi kita udah pengenalan, kalian sekarang lagi diskusi, setelah itu kalian lagi mengerjakan juga untuk pelaksanaannya, baru nanti setelah proyeknya selesai, kita sepakati bareng-bareng untuk presentasi di depan. Sesuai dengan urutan kelompoknya ya, kelompok 1, 2, 3. Betul. Ini buat refleksi. Ya boleh, yang refleksi yang tadi, plus dengan secara singkat apa jawaban yang ada di situ. Secara singkatnya di situ, nanti yang mau kalian bagus-bagus, mau didesain, itu sebagus mungkin silakan di Canva atau boleh di Google Slide juga boleh, di mana saja. Silakan digunakan Chromebook yang sudah disediakan dan sudah kalian bawa untuk memaksimalkan tugasnya. Baik. Dari LKPD tersebut ada pertanyaan-pertanyaan yang wajib untuk dijawab. Dan silakan diimplementasikan dalam Canva atau Google Slide. Betul? Bentuknya bebas. Mau PDF silahkan, mau slide presentasi silahkan. Mau JPEG, PNG juga boleh. Silahkan. Sebagus mungkin. Pastikan sinyalnya bagus ya. Boleh, silakan. Mau ngedit di HP, bagi-bagi tugas, itu kan ada beberapa pertanyaan ya. Kalau satu orang yang bikin, mungkin akan memakan waktu lama. Jadi silakan dibagi-bagi aja. Nanti mungkin pakai metode gabungkan PDF atau gabungkan PNG bisa aja. Kenapa? Apanya? Ya itu. Yang di depan itu adalah tujuan pembelajarannya. Ya, mana tadi? Halaman yang kedua. Halaman yang kedua ini tujuan pembelajarannya. Justru yang harus kamu jawab yang ini. Di belakang. Di belakang ada, nah di situ, betul. Untuk sumber-sumbernya silakan kalian bisa scan link-link yang ada di situ. Link buku ajarnya semuanya ada di situ. Jadi kalian jangan ngambil dari sumber yang tidak terpercaya, Bapak sudah sediakan, silakan ditonton. Karena jadi silakan media pembelajarannya ada di halaman paling belakang. Silakan dibuka linknya. Linknya ada di halaman paling belakang. Di buku panduannya. Panduan yang paling utama itu yang buku panduannya. Ini yang sebelumnya. Nah, baik anak-anak semuanya kelompok silakan lihat ke sini. Buku panduan yang paling utama yang paling atas. Jadi ini yang akan menjadi panduan kalian untuk bikin video, bikin slide presentasi dan bikin Canva. Lalu sisanya kalau kalian mau kembangkan dengan kata-kata kalian sendiri, silakan. Baik, ini video, ini buku ajarnya, yang di sini videonya. Nah ini video pembelajaran, ini juga video pembelajaran yang terikat dengan apa yang harus kalian jawab. Bapak rekomendasikan yang ini. Karena semuanya ada di sini jawabannya. Tinggal kalian mengembangkan sesuai dengan apa yang kalian jelaskan. Bisa? Oke, ya betul. Lebih enak pakai Google Lens, jadi langsung ketemu.
1 dan 2. Cek, rukun khutbah itu kan satu hal yang nggak boleh ketinggalan. Sama kayak rukun sholat. Ketika kalian ketinggalan salah satu rukun sholat, maka sholatnya nggak sah. Begitu pula dengan rukun khutbah. Yuk kita cek. Khutbah yang ini, apakah sesuai dengan yang ada di rukun khutbah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu. Udah dapat. Apa itu? Salah satu rukun khutbah apa? Hamdalah. Walaupun hamdalahnya panjang ya, tapi memang begitulah. Dalam pidato itu kan harus ada gramatikalnya. Harus ada bahasa-bahasa yang kalau bahasa ininya bahasa Indonesianya berima. Misalkan a semua. Lanjut, itu hamdalah ya, udah ada berarti. Lagi, dengerin lagi. Nah, itu yang kedua apa? Sholawat Nabi ada. Oke. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Sholawat. وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وأنتم. Apa itu? Berwasiat, betul. Pokoknya kalau khutbah Jumat tuh harus ada kata usi nafsi atau usikum wa iyaya bitaqwallah. Harus ada. Maka kalau misalkan itu nggak ada, nggak jadi tuh. Nggak jadi khutbah Jumatnya. Dan nggak sah. Bukan cuma hanya sekedar gak jadi, tapi tidak sah. Kalau khutbahnya aja nggak sah, maka salat Jumatnya ikutan tidak sah. Lanjut. Itu apa? Membaca satu atau beberapa ayat Al-Quran. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Hadirin. Nah, yang terakhir ada satu rukun lagi yang terakhir. Doa. Cuman doa itu biasanya di khutbah yang kedua. Ini tampilannya hanya khutbah yang pertama. Geseran. Oke, mohon perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Mantap. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan presentasi di hari yang cukup mendung ini, mendung kali ya, dan tetap semangat pastinya. Jadi kita di sini dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang mari mengenal khutbah pendidikan agama Islam dari kelompok 1. Sebelum itu izin kami untuk mengenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yuda Aditya. Saya Adrian Geraldo Lubis. Saya Revana Fandi. Saya Baby Adelia Mahani. Saya Arin Ferdia. Oke, selamat menyimak ya teman-teman. Baik langsung. Oke, apa sih tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya yaitu mampu mengetahui, memahami, menganalisis pengertian khutbah, syarat, rukun, dan sunnah khutbah. Jadi diharapkan dari setelah selesai presentasi ini, nanti teman-teman tuh bisa tahu apa sih pengertian khutbah, apa aja sih rukun-rukunnya, syarat-syaratnya apa aja. Jadi bukan cuma didengar, tapi bisa dipahami, terus bisa dimengerti. Serta tadi mungkin yang dari Bapak, kita bisa menganalisis mungkin dari video ataupun dari TV, apakah si khutbah itu tuh benar-benar berjalan dengan sesuai syarat-syaratnya atau enggak, kayak gitu. Oke, mungkin boleh di next. Oke, selanjutnya adalah pengertian khutbah akan disampaikan oleh rekan saya, Revan. Mangga silakan. Sebelumnya ada yang tahu nggak arti khutbah itu apa? Ada di situ. Belum. Kata khutbah berasal dari kata mukatabah yang berarti pembicaraan. Jika berasal dari kata al-khutbah berarti perkara besar yang diperbincangkan. Khutbah juga bermakna memberi peringatan pembelajaran atau nasihat dalam ibadah.
Orang yang melakukan khutbah dikenal dengan istilah khotib. Dan ini saya akan menyampaikan syarat dari khotib. Pertama, sudah pasti ya, Islam dan sudah balik dan berakal Dulu. Tidak dulu. Tidak dulu silakan. Ya, Mangga boleh. Ini kasih gak, Pak? Ya, silakan. Jadi Gak apa-apa kedengeran. saya dari kelompok 2 ingin menanyakan khutbah ini awalnya dari gimana sih? Apakah waktu Muhammad itu masih khutbah atau enggak ada atau gimana? Sekian, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Terus yang kedua itu sama kenapa khutbah di Jumatan itu lebih duluan daripada sholatnya, gitu. Maksudnya khutbah dulu. Ya, dari pendahulunya dulu baru sampai ke kita, kayak gitu. Apakah terjawab? Oke, terima kasih. Selanjutnya dari Alfani ya, kenapa lebih dulu khutbahnya baru sholatnya, kayak gitu. Boleh? Kenapa lebih dulu? Khutbahnya. Nih, izin menjawab ya. Karena itu tuh udah termasuk syarat-syarat sahnya. Salah. Iya, si sholat Jumat. Di sholat Jumat ini. Dan juga khutbah Akhir yang mau Bapak tambahkan, kenapa sholat Jumat berbeda dengan khutbah yang lain? Karena itu membedakan antara sholat wajib sama sholat sunnah. Yang lain, yang khutbahnya itu dilaksanakan setelah sholat, itu ibadahnya ibadah sunnah semua. Sholat gerhana itu sunnah, sholat id sunnah, sholat apalagi tadi, kusyuk sunnah, dan lain sebagainya. Yang pokoknya setelah Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu. Kita akan presentasi tentang khutbah dan di sini kita akan menjelaskan apa syarat-syarat dan rukun dalam khutbah. Nah, baik, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Kevin Vidula Faro. saya Sheila Putri Ramadhani. Saya Putri Nadalka. Ada adab salat Jumat. Nah, yang pertama itu menyegerakan berangkat ke masjid lebih awal. Nah, kita lebih baik berangkat ke masjid itu sebelum azan dikumandangkan. Nah, ini kotak-kotaknya. Nah, bacaan alhamdulillah itu sebenarnya batasnya sampai sini. Kotak ini aja. Nah, bacaan syahadat di sini. Ini ada batasannya nih garis. Nah, terus bacaan sholawat berarti dari yang Allahumma sholli ala Muhammad sampai Ada pepatah dari Arab, barang siapa yang bersungguh-sungguh berjalan pada jalannya, maka pasti ia akan sampai pada tujuannya. Maka dari itu, kami harapkan presentasi ini bukan sekedar sebuah pertemuan doang, tetapi menjadi sebuah pelajaran bagi kita untuk mempraktekkan kehidupan dalam hidup sehari-hari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. untuk dua kelompok saja. Nah, kita refleksikan bareng-bareng. Bapak butuh jawaban dari dua orang, berarti jangan dari dua kelompok yang presentasi. Apa hal yang kalian pahami, hal baru apa yang kalian pahami tentang khutbah? Karena kan tadi baru khutbah yang dibahas ya. Ya, silakan angkat tangan. 1, 2 orang, silakan siapa? Silakan berdiri dulu. Apa yang kamu baru tahu, oh ternyata khutbah tuh ini. Pula. Maka khutbah itu penyampaian pesan informasi Islam secara formal berdasarkan dengan rukun-rukun tertentu. Tentu nanti kalau kita mau ngebahas tabligh dan dakwah, kita tunggu. Setelah ini, Bapak minta untuk tindak lanjutnya, mohon setelah ini mungkin nanti kalian yang masing-masing kelompok di PDF-kan. Di PDF-kan file yang tadi dan mohon di-share ke grup kelas. Selanjutnya, Bapak minta kalian untuk mengerjakan post-test atau asesmen formatif tentang khutbah, tabligh, dan dakwah yang ada di layar. Silakan di-scan. Silakan di-scan. Kalau untuk minggu depan nanti kita akan lanjutkan dengan presentasi kelompok selanjutnya untuk sama-sama kita lebih mendalami dan mudah-mudahan minggu depan sudah selesai ya. Berdoa, silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Siap. Berdoa mulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.